Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatus Sa'diyah dengan NIM 202111342. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ta'arud al-adilah untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Nasiruddin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ta'arud al-adilah. Menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takabul. Menurutnya, ta'arud atau pembenturan antara dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya sesuatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Sedangkan menurut Ali Hasbullah mendefinisikan ta'arud dengan sebuah dalil yang sama martabat subatnya, mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu 1. Adanya dua dalil. 2. Keduanya memiliki martabat yang sama. 3. Keduanya berbeda. 4. Berkenaan dengan masalah yang sama. 5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Macam-macam ta'arud, yaitu 1. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Ta'arud antara sunnah dengan sunnah. 3. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Dan yang terakhir, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Penyelesaian ta'arud al-adilah. Menurut Hanafiyah, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syara' ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan secara sistematis adalah sebagai berikut. 1. Nasak. Secara etimologis ada beberapa makna nasak, di antaranya tabdil, mengganti, ar-rafa, penghapusan, al-izalah, menghilangkan, al-ibtal, pembatalan, atau an-naql, memindahkan. Nasak adalah penghapusan dalil syara' yang datang lebih dulu oleh dalil syara' yang datang kemudian. Contoh nasak seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya, iddahnya selama 4 bulan 10 hari, baik sedang hamil maupun tidak. Kemudian dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat At-Talaq ayat 4, yang artinya, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Quran surat At-Talaq ayat 4. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat pertama, iddahnya selama 10 hari. Sedangkan ayat kedua sampai ia melahirkan kandungannya. Yang kedua yaitu tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Contohnya dalam sebuah hadis yang artinya, dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, adalah Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidaklah ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad. Sementara Aisyah meriwayatkan hadis yang artinya, dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi SAW, bahwa keduanya berkata, Rasulullah SAW masih dalam keadaan junub, bukan karena mimpi pada bulan Ramadan,
Kemudian beliau berpuasa. Hadis riwayat Malik. Yang ketiga, al-jum wal al-taufik. Al-jum wal al-taufik yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran surat At-Talaq ayat 4. Cara penyelesaian pertentangan kedua ayat di atas dengan mengompromikan antara dua dalil tersebut agar kedua dalil tersebut dapat difungsikan. Oleh sebab itu, apabila kedua ayat di atas dikompromikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa masa idah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masa idah yang terpanjang dari keduanya, yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Yang keempat yaitu tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mustahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sedangkan dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ayat pertama secara umum mewajibkan orang yang sholat termasuk makmum untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah dibaca, sebab konteks ayat tersebut berbicara dalam konteks sholat. Sedangkan ayat kedua menegaskan kewajiban membaca Al-Quran, sebab yang diperintahkan adalah mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam dalam sholat. Mengamalkan kedua ayat tersebut sekaligus dapat terlaksana dengan baik. Artinya membaca Al-Quran sambil mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, kedua ayat tersebut mengandung makna umum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, cara yang dilakukan adalah tawakuf, tidak mengamalkan kedua dalil sampai ditemukan dalil lain yang menjelaskan masalah tersebut. Sedangkan menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih setelah salah satu qiyas. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu al-jam'u wal taufik. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada 3. A. Membagi kedua hukum yang bertentangan. B. Memilih salah satu hukum. C. Mengambil dalil yang lebih khusus. Yang kedua, menggunakan tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa taufik, seorang mujtahid beranjak pada tahap selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga, nasak. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasak, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang keempat, tasakut al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tasakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Mahniyah mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan
salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Secara terminologis, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Amir Syarifuddin menyebutkan sedikitnya ada 3 buah hakikat tarjih dan sekaligus merupakan persyaratan bagi tarjih, yaitu 1. Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Yang kedua, dua dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud. Dan yang ketiga, ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil tersebut dan meninggalkan dalil yang lain. Nasak. Secara etimologis ada beberapa makna nasak, diantaranya tabdi mengganti, ar-rofa penghapusan, al-izalah menghilangkan, al-ibtal pembatalan, atau an-naql memindahkan. Secara istilah, nasak adalah penghapusan dalil syara' yang datang lebih dulu oleh dalil syara' yang datang kemudian. Rukun-rukun nasak. 1. Adat nasak adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. 2. Nasik, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasik itu berasal dari Allah karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Mansuk, yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Mansukan, yaitu orang yang dibebani hukum. Syarat-syarat nasak. 1. Hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya permanen dan abadi. 2. Hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang semata-mata berpijak pada akal, dilihat dari segi baik dan buruknya. 3. Hukum yang dibatalkan nasik datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan mansuk. Selain itu, kedua hukum tersebut mempunyai ketentuan yang sama. 4. Hendaknya nasak itu berkenaan dengan an-nasak ad-amani, yaitu pertentangan hukum yang tidak ada jalan untuk mengompromikannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.